Em, kita ada berapa lagi nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Oke guys, mungkin gue mulai aja karena emang durasi Gmeet kan ada 1 jam. Tapi sebenarnya ini cuman pembahasan aja, jadi eh, kita mulai aja sekarang. Jadi dari pihak Base Station meminta kita para mentor itu untuk mengadakan seminar workshop seperti ini. Tujuannya adalah membantu para kreator-kreator, khususnya kreator yang baru, untuk lebih bisa berkembang. Nah, di sini gue akan mempresentasikan tentang workshop konten pembahasan anime versi saya sendiri. Dan ini adalah covernya, workshop konten pembahasan anime. Selamat datang yang baru bergabung. Kita langsung masuk ke... Oh, bentar. Oke, wait. Oke, kita langsung masuk ke topik yang akan kita pakai nanti. Nah, seperti yang udah gue info di awal-awal kita meeting, kita itu akan ikut workshop itu selama 4 minggu berturut-turut. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, untuk minggu pertama dan minggu kedua, IP sampai minggu keempat, IP yang disarankan oleh BS Station itu adalah dua anime yang paling populer dari base station yaitu Demon Slayer dan Oshinoko. Nah, week pertama itu kita sudah membuat tentang Demon Slayer, yaitu temanya, topiknya itu review Demon Slayer Season 3 episode kelima, betul ya? Nah, week kedua nanti kita akan mereview Demon Slayer Season ketiga episode ke-7. Tujuannya adalah karena tadi Base Station meminta kita untuk up video yang lagi populer di platform B Station. Jadi bisa dibilang untuk menambah traffic. Nah, yang ke week ketiga dan week keempat itu sebenarnya masih tentatif. Itu gua menaruh Oshinoko di situ. Gua menaruh Oshinoko di situ hanya sebagai ide aja, ide awal. Tapi nanti apakah kita akan benar-benar membuat temanya itu tentang review karakter Oshinoko atau review anime Oshinoko itu nanti tergantung keadaan pada week ketiga dan week keempat. Soalnya menurut gua kalau misalnya kita mau bahas Oshinoko, ya kita emang ngebahasnya kayaknya nggak bisa per episode. Soalnya menurut gua animenya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu se-hype Demon Slayer. Tapi nggak tahu juga karena gue juga emang nggak apa ya, nggak nge-up Oshinoko karena memang beberapa orang bilang bahwa Oshinoko itu animenya terlalu overrated. Nah, itulah kenapa week keempat gue coba ingin membahas Oshinoko, yaitu kita nge-review anime Oshinoko secara keseluruhan dengan episode-episode yang sudah berjalan. Kan kalau udah week keempat harusnya dia udah sampai episode-episode pertengahan tuh. Jadi kita seenggaknya udah bisa menilai lah anime ini sebenarnya layak untuk direkomendasikan atau tidak. Nah, jadi ini untuk week pertama, week kedua, eh, itu udah pasti, udah kita lakukan dan akan kita lakukan. Week ketiga, week keempat itu masih tentatif ya guys ya. Nanti kita obrolin lagi di grup WhatsApp. Kita masuk slide selanjutnya. Nah, di sini seperti tadi B Station bilang, kita para kreator diminta untuk memberikan tips and trick dan bisa dibilang apa ya, sharing-sharing ilmu lah, sharing-sharing ilmu tentang menjadi konten kreator review anime. Dan mungkin gue yakin juga para kreator-kreator lain di sini, Pangestu Junior, Momen Anime, Ghost Medical, Tania Latifah, Anichan, dan Lambe Daber, itu pasti udah punya pengalaman juga sebagai konten review anime. Tapi kita coba memperdalam aja. Kita coba memperdalam. Sesuai namanya, review anime, artinya konten yang membahas seputar anime. Konten pembahasan anime ini memiliki banyak jenis. Seperti yang pertama, membahas alur cerita anime. Yang kedua yaitu rekomendasi anime, membahas karakter yang ada dalam anime, info-info anime, dan lain-lain. Selama itu membahas seputar anime. Ya kita udah sering banyak lihat video lah kalau membahas alur cerita anime itu kayak alur cerita Demon Slayer season ketiga, alur lengkap Suzume, alur lengkap Tensura the Movie itu pasti ada dan itu masuk ke review anime. Kalau rekomendasi anime kalian juga udah pasti udah tahu dan rekomendasi anime biasanya momen anime itu Anichan juga udah beberapa kali buat videonya juga.
rekomendasi anime romance, top 10 rekomendasi anime komedi, atau rekomendasi anime yang MC overpower tuh udah sering banget kita lihat dan itu juga masuk review anime. Dan ada setelahnya lagi membahas karakter yang ada dalam anime. Kita udah beberapa kali melakukan, yaitu yang kemarin juga ada yang ngebahas Mitsuri, ada yang ngebahas G-nya juga, dan itu juga termasuk review anime. Jadi sebenarnya review anime itu salah satu konten kreator apa ya di dunia anime tuh yang bisa dibilang cukup mudah karena topiknya itu gampang untuk ditemukan dan selalu up to date. Enaknya kita selalu up to date. Kita itu nggak stuck di sini aja. Jadi tiap minggu tuh pasti ada aja karena tiap minggu itu pasti ada anime baru. Ataupun anime-anime lama itu kita angkat-angkat lagi ya karena penonton anime juga makin kesini makin ada aja yang baru dan mereka butuh-butuh info-info anime juga seperti yang ada di poin nomor 4. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya kalian udah memutuskan untuk gue pengen nih coba jadi konten review anime, tapi gimana ya caranya ya? Sebenarnya caranya itu sama kayak mau coba ke konten-konten kayak dubbing anime ataupun kayak konten-konten kreator-kreator yang lain. Tapi di sini gue mau uh, fokuskan yaitu adalah kita itu harus tahu apa aja poin-poin yang harus kita fokuskan. Di situ ada 6 poin. Ada beberapa hal. Yang pertama itu yang adalah menentukan topik. Kita tadi menentukan topik yang tadi udah gue bilang. Yang kedua mempersiapkan skrip. Yang ketiga itu mencari ilustrasi yang sesuai dengan skrip. Yang keempat adalah record atau rekam audio atau video. Yang kelima memilih aplikasi editing. Yang keenam adalah memulai proses produksi video. Dan ini poinnya akan gue bahas satu persatu ya guys ya. Poinnya akan gue bahas satu persatu. Poin yang pertama adalah menentukan topik. Saat akan membuat konten pembahasan anime, hal pertama yang harus kamu lakukan yaitu menentukan topik anime apa yang ingin kamu bahas pada kontenmu. Di sini kalau saya pribadi menyarankan mencari topik yang masih baru atau trending. Kenapa sih Bang? Kenapa harus selalu topik yang baru? Kenapa sih selalu topik yang trending? Emang kita nggak bisa cari topik-topik yang udah pernah lewat sebelumnya. Contoh Bang, gue mau bahas Naruto. Gue mau bahas One Piece yang sebelum time skip. Gue mau bahas anime-anime 90-an seperti Inuyasha, Yu Yu Hakusho, atau Astro Boy. Emang kalau gitu kenapa Bang? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi sayang aja karena ketika kita itu mencari atau menentukan topik yang masih baru atau trending, benefit yang bisa kita dapat secara tidak langsung adalah kita bisa memanfaatkan traffic yang sedang tinggi sehingga video kita itu bisa lebih mudah dicari. Contoh seperti ini. Kalau misalnya nanti Jujutsu Kaisen The Movie, Jujutsu Kaisen Season 2, sorry. Jujutsu Kaisen Season kedua yang akan tayang pada musim depan. Itu hamin seminggu akan rilis. Nah, kalau misalnya kalian bikin video tentang info-info atau fakta-fakta tentang Jujutsu Kaisen season kedua, video itu bisa muncul di beranda-beranda Google, seperti platform-platform pencarian seperti Google. Nah, itu kan secara nggak langsung kalian bisa mempromosikan video kalian secara nggak langsung gitu loh. Jadi, kalian buat video, kalian posting di B-Station, tapi orang bisa lihat mereka-mereka yang mencari videonya itu lewat Google, lewat pencarian. Karena kata kunci atau topik yang kalian angkat itu topik yang lagi dicari-carinya sama netizen atau para audiens di Google. Jadi itulah kenapa saya menyarankan itu mencari topik yang masih baru atau trending. Cara tahu ada topik baru dan trending tuh gimana Bang? Ya tinggal cari aja di platform-platform seperti Twitter, TikTok, atau Instagram. Kayak momen apa sih atau anime apa sih yang lagi banyak dibahas. Oke, ini untuk menentukan topik. Guys, untuk pertanyaan Q&A nanti akan ada di akhir. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, ditulis aja dulu. Nanti pas udah akhir baru ada sesi Q&A, oke? Selanjutnya kita masuk ke skrip. Nah, skrip ini poin kedua, saat topik pembahasan sudah ditentukan. Oke, tadi topik pembahasan sudah ditentukan. Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan skrip. Skrip yang baik adalah disusun dengan rapi dan tidak membuat para penonton bingung dengan apa yang dijelaskan. Maksudnya gimana, Bang? Apakah kita harus buat skripnya itu yang panjang? Apakah kita harus buat skripnya itu setiap apa yang kita bilang itu harus kita tulis di dalam skripnya? Sebenarnya nggak perlu sedetail mungkin kayak ditulis, halo guys, pada hari ini gue akan uh,
gue akan membuat video atau gue ada video tentang ini. Contoh kita ngambil temanya itu, topiknya itu fakta-fakta Demon Slayer season ketiga episode 7. Demon Slayer season ketiga episode 7 kita mau buat skripnya nih. Nah, buat aja opening. Habis itu ada yang kedua ada eh, review singkat Demon Slayer season ketiga episode ketujuh. Habis itu baru fakta-fakta yang kalian temukan tuh apa? Fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga. Setelahnya baru kesimpulan. Habis itu ada penutup. Nah, di situ tuh kalian nggak perlu kalian nggak perlu banyak-banyak apa ya? Kalian itu nggak perlu banyak-banyak kata yang harus dituliskan dalam skrip, tapi kalian tuh harus paham skripnya itu membicarakan tentang apa. Dan usahakan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh mayoritas penonton kalian. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya adalah ketika kalian sudah punya audiens, pastikan kalian juga mengenal audiens kalian itu sebenarnya tipikalnya seperti apa sih? Ya kalian sebenarnya cari aman aja. Kalian kan udah pasti sering dengar tuh opening-opening dari para kreator seperti halo guys, halo teman-teman, halo para penonton, halo wibu, halo para otaku. Jadi yang emang friendly-friendly aja, tapi jangan buat kalimat yang susah seperti opening kayak halo para pemuda-pemudi yang sejahtera, halo para pemuda-pemudi yang bersahaja. Itu kan orang kayak bingung kayak ini kenapa nih kok orang openingnya kayak gini kayak aneh banget. Jadi yang mudah dipahami aja, simple aja, nggak usah dibikin ribet, karena ujung-ujungnya inti dari video kalian itulah yang ingin diambil atau ditonton oleh para penonton. Jadi nggak menggunakan kalimat ini agak krusial, tapi sebenarnya kalau kalian udah tahu audiens kalian, kalian itu paham gimana caranya menggunakan kalimat yang baik dan benar. Oke, kita masuk eh, poin yang ketiga, ada ilustrasi. Guys, gue mohon maaf ngomong agak cepat soalnya kan kita ada durasi. Ilustrasi adalah part paling penting dalam konten review anime. Karena dengan gambar maupun audio, penonton akan lebih tertarik dan mengerti apa yang lagi kita bahas di video kita. Ilustrasi yang gue maksud di sini adalah foto dan video. Yang gue maksud di sini adalah foto dan video pendukung uh, skrip, pendukung topik yang kalian akan apa ya yang akan kalian naikkan gitu. Kayak tadi gue bilang ada fakta-fakta Demon season ketiga episode ketujuh. Mungkin ada tiga fakta yang kalian tulis di situ. Fakta yang pertama adalah tentang salah satu demon, yang kedua tentang pedang yang sedang diasah, atau yang ketiga tentang masa lalu Tokito Muchiro. Nah, ketika kalian udah tahu nih, oh ternyata gue harus punya gambar ataupun video tentang Muchiro. Berarti kalian harus cari gambar-gambar pendukung, gambar-gambar Tokito Muchiro. Dan pastikan ilustrasi yang dimasukkan cocok dengan skrip yang sudah dibuat. Jadi jangan sampai kalian itu salah memasukkan ilustrasi. Uh, Bentar guys, ada yang masuk dua orang. Jadi kalian jangan lupa make sure lagi foto atau video yang kalian masukkan itu benar. Soalnya bakal krusial banget kalau misalnya gambar atau video yang kalian masukkan itu salah. Contoh kalian memasukkan masa lalu Tokito Muchiro, tapi yang kalian highlight adalah masa lalunya G-nya. Nah, nanti kan orang bakal kayak, loh ini kok nggak cocok antara skrip sama ilustrasinya. Nah, di situ tuh orang malah kayak, ya kalau kayak gini mah eh, kreatornya pasti lagi bingung nih, lagi nggak beres nih pada saat editing. Jadi takutnya nanti orang kayak bakal kapok lah. Orang bakal kapok kalau misalnya sekali ngelihat video kita kayak eh, nggak nyaman untuk ditonton karena ilustrasi yang dimasukkan itu nggak cocok dengan skrip yang sudah kalian buat. Jadi hati-hati ya guys ya. Sekali lagi pastikan ilustrasi yang dimasukkan itu cocok dengan skrip yang sudah dibuat. Itulah kenapa membuat skrip tadi itu sangat penting. Dan poin selanjutnya adalah recording. Langkah berikutnya adalah recording. Tahap ini juga tak kalah penting karena audio yang jelas dan enak didengar akan membuat penonton lebih betah menonton di video kamu. Jadi tolong jangan sepelekan suara ya guys ya. Apalagi buat kita para anime review yang tidak menunjukkan muka. Soalnya kan ada beberapa anime review seperti kalau nggak salah ada Anichan, ada Irman Kun, ada Rai Anime juga dia nunjukin muka, saya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita nih yang para
reviewer yang nunjukin muka, itu kita juga harus mainin mimik. Kalau kita ngomongnya itu menggebu-gebu, ya mimik kita juga harus menggebu-gebu. Kalau kita ngomongnya itu tentang kesedihan, ya kita sebisa mungkin mimiknya itu tentang kesedihan juga. Tapi kalau misalnya kalian itu yang tidak menunjukkan muka, audio kalian itu harus bisa menggambarkan dengan jelas. Ketika kalian berbicara tentang kesedihan, berbicara tentang momen-momen apa ya, epic, sebisa mungkin intonasi kalian itu juga eh, ikut apa ya? Ikut menyesuaikan. Jadi nggak cuma datar-datar aja. Ya walaupun ada beberapa kreator yang emang udah punya ciri khasnya tersendiri. Tapi itu ketika mereka sudah punya audiens yang tetap. Ketika kita masih dalam fase mencari audiens, kita itu harus bisa membuat penonton itu betah dulu. Intinya penonton itu betah dulu. Caranya tuh gimana? Ya caranya itu dengan audio yang jelas dan jernih. Nah, itu hindari perekaman audio di suasana yang berisik dan pastikan suara yang kamu rekam itu jelas dan jernih. Jangan sampai ketika kalian nanti lagi nge-review tentang masa lalu G-nya kemarin, masa lalu G-nya kemarin yang sedih, kalian lagi ngomong, tiba-tiba kalian nggak fokus, ada tukang roti lewat depan rumah kalian, terus eh, lagu Sari Roti tuh masuk ke audio kalian dan kalian tuh nggak ngeh juga gitu loh. Dan udah ke-upload, ternyata penonton yang ngeh. Loh bang, ada Sari Roti tuh. Nah itu kan nggak lucu. Jadinya kayak, lu lagi momen-momen sedih, yang aturan lu bisa membuat para penonton lu itu ikut sedih, malah jadi komedi ya karena kalian nggak fokus dengan audio rekaman kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah ngerekam, pastikan kalian ngecek lagi suara recording kalian, yaitu di aplikasi-aplikasi editing kalian yang akan gue bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk aplikasi editing sebenarnya itu gue balik lagi ke kalian, senyamannya kalian aja. Tapi aplikasi ini adalah 4 aplikasi yang pernah gue coba secara personal, dan jujur aja Filmora dan CapCut adalah dua yang emang friendly banget, apalagi buat mereka yang masih newbie banget dalam dunia pereditan. Walaupun sebenarnya Filmora itu pro, harus berbayar, tapi jujur gue pernah nyoba sekali dan emang enak banget untuk masalah edit-edit dan yang simple-simple aja. Untuk edit anime review, gue pikir Filmora dan CapCut adalah pilihan terbaik. Apalagi buat kalian yang emang eh, masih coba-coba dalam cari-cari aplikasi-aplikasi editing. Kalau udah pro ya mungkin kalian bisa coba pakai Adobe dan keluarga-keluarganya. Tapi kalau gue pribadi sih gue lebih milih CapCut ya. Kalau sekarang sih gue selalu pakai CapCut. Tinggal gimana caranya gue biasain diri aja. Oke guys, jadi ini untuk aplikasi editing. Nah, sekarang kita masuk ke proses produksi video. Dan ini sorry, proses produksi video eh, yang apa ya? Yang emang senyaman gue. Jadi ini point of view gue sendiri. Proses produksi video ini adalah dari segi point of view gue sendiri. Oke, kita masuk ke editing. Oke. Guys, kita masuk ke editing. Sebentar. Oke. Kita masuk ke editing. Di sini mungkin hanya sekilas info aja bahwa editing adalah proses editing yang harus kamu perhatikan adalah semua bahan-bahan seperti audio dan video yang sudah kamu kumpulkan dan lengkap untuk memudahkan kamu membuat video yang kamu inginkan. Nah, makanya tadi guys, ketika kita sudah sampai proses editing, kalian itu sebenarnya udah siap dengan bahan-bahan seperti topik tadi, skrip tadi, ilustrasi, foto video, habis itu ada recording audionya, itu kalian udah siap semua dan kalian tinggal masukkan aja ke proses editing. Habis itu pastikan kalian menemukan gaya editing dan mempermudah kamu dalam proses editing. Kenapa sih Bang kita harus punya teknik editing? Ya karena untuk mempermudah kalian juga. Ibarat masak aja. Kalau misalnya kalian masak telur deh. Kalau misalnya kalian udah punya tekniknya, kalian udah tahu caranya, itu pasti lebih mudah dibanding kalian itu harus eh, meraba-raba. Kalau misalnya kalian selalu meraba-raba, pasti kalian bakal memakan waktu lebih lama. Atau kalau misalnya kalian udah punya teknik sendiri, itu pun lebih mudah. Dan untuk teknik editing, gue mau make sure di situ adalah
Tidak ada teknik editing yang 100% harus seperti itu. Maksudnya apa, Bang? Jadi nggak ada 100% itu textbook. Dari step A, step B, step C, step D, itu sebenarnya nggak ada yang 100% kalian itu harus ngikutin seperti itu. Kalau gue pribadi, gue itu selalu menggabungkan video semua potongan-potongan itu ke satu video utama. Satu video utama itu dulu, baru gue masukkan audionya, baru gue masukkan ilustrasi-ilustrasinya. Jadi, kalau misalnya teknik kalian itu berbeda sama gue nggak bisa bilang teknik kalian itu salah. Atau gue juga berharap kalian nggak bilang teknik gue itu salah. Jadi kita emang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, makanya di situ uh, semua kembali ke style video dan kenyamanan kreator itu sendiri. Namun, pastikan video yang kamu hasilkan itu rapi dan tidak berantakan. Ibaratnya gini guys, kalau misalnya kalian itu datang ke Warmindo, ibaratnya adalah, Bang, saya mau pesen Indomie. Ya, bebas deh mau Indominya dimasak 3 menit, mau Indominya dimasak 5 menit, terserah. Yang penting gue mau Indominya itu enak seperti yang gue pernah makan sebelumnya. Jadi, yang penting hasilnya itu sesuai dengan yang kalian inginkan dan tidak berantakan. Dan ketika kalian sudah upload, itu kan nanti baru tuh kalian dapat dapat masukan kayak, Bang, coba audionya bisa lebih dikencengin, Bang, coba dibikin transisi lagi, Bang, coba abis itu ada closing, ada openingnya. Nah, itu baru kalian coba tambahin di editing video kalian selanjutnya. Nah, di situ gue juga cantumin quote, itu bukan dari Giu, quote-nya bukan dari Giu, Giu itu cuman pemanis. Jadi, rata-rata dalam film itu ada 1.300 cuplikan. Setiap cuplikan itu digabungkan ada caranya, ada alurnya itu sendiri. Dan menggabungkan 1.300 potongan tadi itu seperti menyusun puzzle. Tidak ada apa ya, bisa dibilang nggak ada kombinasinya itu tak terbatas. Kombinasinya itu tak terbatas dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dan itu adalah keindahan dari filmmaking atau editing video. Jadi intinya adalah hasilkan video yang menurut kalian rapi dan berantakan dan terima masukan dari audiens kalian untuk kalian improve di video kalian selanjutnya. Kita masuk untuk optimasi video. Seperti yang tadi gue bilang lagi, kira-kira, Bang, gue udah punya nih teknik video. Gimana caranya video gue itu bisa lebih menonjol dibanding video kreator-kreator lain? Dan apa ya, sebetulnya ini kalian itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu harus selalu berimprovisasi dalam dalam membuat video. Setiap video itu kalian nggak perlu ada cantumin yang baru, tapi setidaknya kalian tuh harus tahu apa yang setidaknya bisa membuat video kita itu lebih optimal. Nah, itu ada 5 poin. Yang pertama itu menambah watermark, background yang menarik, elemen sound, menambahkan subtitle, dan menambahkan intro dan outro. Kalau misalnya kalian cek di 2 gambar sebelumnya, itu gue kasih contoh, eh, ada satu gambar di mana itu kalau misalnya kalian lihat poin putih, kalau misalnya kalian lihat poin putih, itu adalah watermark. Watermark channel. Jadi channelnya namanya siapa. Untuk yang hitam itu watermark logo. Jadi kalau misalnya kalian punya logo dan kalian punya eh, nama channel yang khas, kalian mau masukin nggak apa-apa. Atau kalian mau cuman masukin logo atau nama channelnya pun nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini hanya untuk mengoptimalkan video. Maksudnya apa, Bang? Biar video kita itu nggak diambil orang. Itu sih lebih lebih enaknya sih itu. Kita naruh watermark itu biar video kita itu nggak diambil orang. Soalnya video anime review itu paling rawan diambil orang ya guys ya. Apalagi video anime review yang tidak menunjukkan muka. Yang kedua itu kalau misalnya kalian punya subtitle, jujur semenjak platform TikTok ada, itu menyadarkan gue bahwa subtitle itu sangatlah penting untuk audience retention atau uh, berapa lama audience itu menonton video kita. Karena bisa dibilang uh, subtitle itu membantu para audience itu untuk membaca gitu loh. Secara nggak langsung mereka dipaksa baca, mereka mendengarkan tapi mereka juga dipaksa baca gitu loh. Seperti kalian nonton bioskop aja. Kalian menonton tapi sekaligus dipaksa baca walaupun sama-sama sub Indonesia. Tapi itu untuk mengoptimalkan video. Nah, untuk contoh yang di bawah itu adalah contoh ketika kalian itu menunjukkan muka, menunjukkan mukanya. Kalau gue di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu yang hitam adalah
video atau ilustrasi apa yang gue omongin itu gue cantumin di pojok kanan atas. Jadi gue lagi ngomongin tentang jurus barunya Tanjiro yang Hinokami Kagura. Jadi gue munculkan videonya di sini. Tapi hati-hati ya guys ya kalau misalnya kalian di platform yang emang strict banget sama yang namanya copyright. Contoh kita bilang YouTube. Kalian hati-hati banget kalau misalnya cari ilustrasi kayak gini, apalagi berbentuk video. Saran gue sih foto aja. Saran gue foto aja kalau di platform YouTube. Alhamdulillahnya di Station ngasih cuplikan-cuplikan kayak gini masih aman, tapi kalau di YouTube itu udah nggak aman banget. Jadi tolong hati-hati juga para reviewer-reviewer yang lain. Kalau misalnya mau cantumin ilustrasi-ilustrasi berupa video, pastikan itu aman dari copyright, apalagi copyright strike. Nah, untuk yang poin merah ini, gue ada tulis di situ follow underscore Mr. AGYT. Ya, fungsinya buat reminder orang aja. Kalau misalnya kalian mau nonton video kayak gini lagi, follow lagi. Jadi kurang lebih gitu ya guys ya. Dan coba masukkan background yang menarik. Ini juga cocok banget karena juga itu ternyata membantu orang untuk stay lebih lama di video kita. Nah, di sini ada tips and trick agar videomu mengundang audiens. Gue nggak bilang tips and trick ini bakal bikin video kamu rame, video kamu ini dipastikan banyak followernya enggak, tapi ini adalah tips and trick agar videomu mengundang audiens. Jadi gimana sih cara audiens itu lebih pengen ngeklik video kita? Oke, yang pertama itu ada membuat thumbnail yang menarik dan ikonik. Yang kedua membuat judul clickbait yang memang ada isi dalam videomu. Gue nggak bilang clickbait itu 100% salah ya. Clickbait itu boleh, tapi itu harus ada di dalam videomu. Yang salah itu adalah kamu clickbait tapi di dalam videonya itu nggak ada sama sekali. Itu pembohongan. Yang ketiga yaitu upload video secara konsisten namun tidak berlebihan. Nanti akan gue bahas. Yang keempat, membuat video dengan topik yang sedang trending. Tadi udah gue bahas dan benefitnya apa. Yang kelima adalah share potongan klip videomu ke platform sosial media lain supaya mendapat audiens yang lebih luas. Nanti akan gue bahas juga. Oke, gue bahas poin yang pertama dulu. Membuat thumbnail yang menarik dan ikonik. Oke guys, kalau misalnya kalian cek di situ yang contoh video, yang 10 anime dengan MC pemalas tapi overpower, di situ adalah channel dari Koenime. Nah, Koenime ini selalu membuat thumbnail yang buat gue itu simple tapi daya tariknya tuh kuat banget. Karena pertama, dia itu selalu cantumin gambar-gambar yang menurut gue jarang orang itu menemukan di animenya. Itu menurut gue. Jadi orang yang lihat itu kayak, wih, gue nggak pernah lihat nih momen ini nih. Uh, Adalah gue cek deh. Jadi dia klik videonya dan dia mau mastiin bener nggak sih ada di dalam video. Nah, kenapa akhirnya orang itu selalu balik ke Koenime? Ya karena ketika dia tampilin yang ada di thumbnail, dia itu emang bener ada di videonya. Nah, itu masuk ke poin kedua. Jadi membuat judul clickbait yang memang isi di dalam videomu itu ada. Jadi orang itu pertama ngecek video kamu, habis itu nggak kapok. Karena kamu ngasih infonya itu valid, nggak bohong dengan thumbnail yang sudah ada. Nah, di situ Koenime juga ngasih kata-kata yang sebenarnya itu nggak bukan ajakan, bukan info, hanya info sekilas aja, pemalas tapi kuat. Tapi coba kalian pastikan fontnya, fontnya itu terbaca dengan jelas dan tebal. Jadi orang itu melihatnya kayak, oh oke, ini kayaknya bener nih, coba deh gua klik. Nah, kalau misalnya cek kalian video yang kedua lagi, contohnya di situ ada momen anime ID, yang gue suka dari thumbnailnya di situ dia khas, dia cantumin itu ada nama channel dia di sana. Jadi kalau misalnya orang itu lagi scroll-scroll dan ngelihat thumbnail kayak gini, mereka udah tahu kalau oh ini videonya momen anime. Gue pernah nonton sebelumnya dan emang videonya itu isinya tuh bener. Ya udah deh, gue coba klik lagi. Nah di situ yang mau gue highlight adalah judulnya. Kalau misalnya kalian eh, coba lihat judulnya bandingin sama Koenime. Koenime itu judulnya adalah info. 10 anime dengan MC pemalas tapi overpower. Itu info. Nah, sedangkan eh, momen anime ID itu judulnya adalah benarkah anime ini paling sesat? Tanda tanya. Dia itu bertanya kepada penonton. Nah, penonton itu mau menjawab, ya harus nonton dulu. Ketika dia udah nonton dan udah dapet, oh ternyata animenya tentang ini. Dan penonton itu tahu kayak, oh enggak bang, ada yang lebih sesat. Akhirnya mereka komen. Akhirnya mereka komen atau kayak, wah iya bang, valid. Ini adalah anime yang paling sesat. Nah, jadi eh,
yang pertama itu dia ngasih info dan ternyata infonya bener. Yang kedua, momen anime ID, dia bertanya kepada netizen dan netizen menjawab apakah infonya itu valid atau tidak. Nah, sedangkan eh, yang satu lagi di situ ada channel gue sendiri yang nampilin muka. Untuk segi thumbnail, gue usahakan kalau gue nampilin muka ya ada muka gue di situ biar ya orang-orang juga tahu kalau oh ini videonya Mister AGYT karena ada muka gue di situ. Nggak mungkin Koenime masang muka gue ngapain? Kayak dapat royalti kagak, dapat duit juga kagak, gue minta promosi juga enggak gitu loh. Jadi dan di thumbnail gue ini gue selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kayak contoh, itu judul gue sebenarnya pertanyaan dari netizen, dan gue jawab di dalam video. Pertanyaan netizen kan biasanya kalau ada anime-anime baru yang keluar, itu nonton di mana sih? Kayak nonton AOT Final Season Part 3 tuh di mana? Dan kalau misalnya kalian ketik judul ini di Google, kemungkinan besar video ini tuh muncul pada saat AOT Final Season Part 3 kemarin itu lagi hangat-hangatnya. Ketika mereka lagi nyari di mana sih nonton AOT Final Season Part 3, itu video ini kemungkinan besar muncul di Google. Itulah kenapa mungkin video ini bisa mendapatkan banyak view karena traffic yang dihasilkan itu bukan hanya berasal dari B-Station, tapi mungkin juga dari luar B-Station. Entah itu dari Google, entah itu dari Instagram, entah itu dari platform-platform lain. Makanya gue udah saranin nih ke B-Station, Pak, Bu, coba dong di B-Station ada sumber-sumber audiens kita tuh dari mana sih? Apakah dari B-Station berapa persen, dari WhatsApp berapa persen, dari Instagram berapa persen, dari TikTok berapa persen. Jadi biar kita tahu, biar kita tuh bisa fokus. Kalau misalnya kita mau share postingan klip video ke platform sosial media lain, itu kita mau jor-jorannya tuh kemana? Oh ternyata gue harus share di Instagram, karena rata-rata penonton gue dapatnya dari situ ketika gue share potongan klip video. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau video kalian itu mengundang audiens, mungkin kalian bisa coba apa ya, lihat-lihat apa yang sudah dibuat sama kreator-kreator lain. Gue nggak bilang di sini niru itu kalian tuh harus nyontek, enggak ya ATM lah. Amati, tiru, modifikasi ya. Jangan plek-plekan nyontek juga. Jangan sampai habis ini Anichan contoh buat thumbnail terus gini juga kan nggak agak gimana gitu. Kalau nggak salah Anichan juga thumbnailnya tuh ikonik. Dia itu eh, foto dia di dalam kamar, habis itu ada tulisan. Ada tulisan kurang lebih kayak yang berkaitan dengan judul videonya. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Kalau misalnya kalian mau menarik audiens lebih ramai. Nah, ini eh, sedikit hack dari gua. Kalau misalnya kalian mau share potongan klip di Instagram, pastikan kalian nge-tag di Station Creator Indonesia. Karena nanti akan di-share juga dan pastikan kalian cantumin link di station kalian. Cantumin link video di station kalian karena nanti adminnya akan merepost dan story-nya itu akan ditonton oleh penonton-penonton di B-Station juga. Nah, mungkin kalian akan dapat traffic dari sana juga ya guys ya. Kurang lebih tips and triknya seperti itu. Nah, ini adalah penutup. Proses adalah jalan yang pasti bagi seorang kreator untuk mencapai tujuannya. Tapi konsisten adalah kunci bagi seorang kreator untuk mencapai kesuksesannya. Jadi, kalau misalnya kalian mau mencapai tujuan kalian, contoh, Bang, tujuan gue adalah 10, jangan deh, 100.000 subscriber, 100.000 follower di 6 bulan pertama. Ya kalian nikmatin prosesnya 6 bulan itu. Kalian harus nikmatin prosesnya. Kalian nggak bisa bikin channel bulan satu, kalian diemin, bulan ke-6 kalian buka dan berharap akan ada 100.000 follower. Itu nggak bisa. Itu nihil. Nihil banget, kecuali lu Mister Beast yang tiba-tiba buat channel baru terus bilang kayak halo guys gue buat channel baru nih tolong subscribe ya, gue yakin 1 juta subscriber langsung ada besoknya. Tapi ya karena kita kreator belum sebesar Mister Beast, jadi nikmatin aja prosesnya, oke? Mister Beast pun butuh 8 tahun. Ingat, Mister Beast butuh 8 tahun untuk mendapatkan video dengan 1 juta penonton pertamanya. 6 tahun apa 8 tahun lupa gue. Kurang lebih seperti itu. Nah, video pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai ke-10 mungkin akan gagal. Tapi video ke-11 kamu mungkin adalah video yang pertama yang membuat kamu mendapatkan 1 juta views pertamamu. Gua nggak tahu
Kalian di sini ada yang pernah ngalamin atau enggak? Kalian upload terus konsisten di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak ada dapat views, bahkan cuman mentok di 100, 200, 300 view. Tiba-tiba kalian upload minggu depan dan boom, kalian dapat view 10.000 pertama kalian. Kalian refresh dapat 30.000. Kalian refresh lagi dapat 70.000 dan pasti kalian tuh makin-makin apa ya, semangat dalam membuat konten. Tapi ingat guys, nikmatin prosesnya. Karena untuk mencapai tujuan, itu kalian harus nikmatin prosesnya. Kalau misalnya kalian dalam prosesnya aja, kalian itu, mohon maaf, males-malesan, ya mohon maaf, mungkin tujuannya itu bakal sampai, tapi nggak secepat perkiraan kalian gitu loh. Perkiraan kalian kayak 3 bulan gue nyampe tuh ke situ tuh. Tapi karena kalian, ah, tar dulu, tar dulu, tar dulu, ya jadinya nyampe ke situnya 1 tahun gitu. Jadi ya, semua tergantung balik lagi ke uh, diri kalian, yaitu konsisten. Konsisten adalah kunci bagi seorang kreator untuk mencapai kesuksesan. Oke guys, cukup sekian paparan yang tadi sudah gue sampaikan, dan sekarang gue masuk ke uh, poin Q&A. Gue mungkin akan coba cek di kolom komentar. Ini udah ada ramai. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya. Nanti gue akan jawab satu persatu. Kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit, jadi masih aman. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Lambe Daber. Bang, kalau videonya nggak pakai muka itu ngaruh banyak nggak ya? Jujur nggak ngaruh banyak, karena kalau misalnya kalian lihat di sini, nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian bisa lihat, yang pertama itu dia nggak nampilin muka, tapi bisa mendapatkan 300.000 penonton. Nah, yang di bawahnya nggak ngeliatin muka juga, mendapatkan 34.000 follower, penonton. Nah, gue nampilin muka, dapatnya kurang lebih sama kayak yang nggak nampilin muka, yaitu 38.000 penonton. Jadi, apakah video yang nampilin muka itu ngaruh banyak? Sebenarnya nggak ngaruh banyak, karena yang ngaruh banyak itu adalah kualitas dari videonya itu sendiri. Ketika kalian sudah membuat satu video yang orang itu yakin kalau kualitas videonya itu meyakinkan, kalau orang yakin nggak kapok nonton video kalian, orang itu pasti balik lagi. Orang itu pasti follow. Orang itu pasti follow akun kalian. Kayak contoh, mungkin gue contoh diri gue sendiri. Gue ngasih info nonton AOT Final Season Part 3 ini itu valid. Gue bilang kalau gue itu kalian bisa nonton itu ya di Station, di Netflix, di Prime Video, atau di platform-platform lain. Itu valid, nggak bohong. Jadi orang tuh datang ke video gue tuh nggak kapok, nggak mikir kayak, ah anjir, ternyata Mister AG hoax nih. Nonton AOT Final Season-nya nggak dikasih tahu di mana, cuman minta view doang. Ini mah clickbait. Nah, mereka tuh udah kapok tuh. Mereka udah kapok begitu. Jadi nggak bakal balik lagi, yakin gue. Nah, kalau nampilin muka kurang lebih kayak gitu tuh resikonya tuh. Ketika kalian sudah ini gue mungkin agak curhat sedikit. Jujur aja nampilin muka itu sebenarnya lebih sulit dibanding kalau misalnya kalian itu mungkin hanya recording pakai suara aja, karena kita, pribadi kita, itu juga dinilai sama penonton. Gue ngeriak doang. Gue ngeriak video eh, Demon Slayer, itu orang AOT sama Record of Ragnarok, itu orang bilang kayak, bang, nggak usah ada muka lu, gue butuh animenya doang. Ya itu resiko, tapi menurut gue ada sosok di situ itu juga sebagai sisi positif buat gua, kalau orang itu lihat kalau oh ini videonya ada orangnya, ini bener nih, bukan video colongan gitu bisa dibilang. Ya jadi kurang lebih ya, ngaruh banyak atau enggak ngaruh banget, nggak ngaruh-ngaruh banget. Yang ngaruh banyak itu adalah kualitas dari video itu sendiri. Nah, ini udah banyak nih guys yang nge-share eh, apa sih mereka editing pakai apa. CapCut PC adalah jalan ninjaku. Yes, gue juga edit pakai CapCut PC, itu udah enak banget jujur. Setia sama KineMaster. Oh, gue yakin nih Rivo Rovendry berarti kreator lama nih. Soalnya kadang kreator lama itu yang sering pakai KineMaster tuh kreator lama semua. KineMaster tuh kreator-kreator reviewer lama semua tuh rata-rata pakai KineMaster. Kenapa mereka tetap di KineMaster? Karena menurut gua, mungkin mereka udah punya teknik dan kenyamanan di situ.
Mungkin nanti bisa di-share. CapCut bisa edit sambil landscape nggak sih? Nggak bisa portrait gitu. Maksudnya HP miring gitu kayak KineMaster. Bisa, bisa. Nah, kalian bisa mendapatkan langsung jawabannya. Bang, mau nanya, aliansi manjang apa hanya 1 bulan? Ah, ini apaan anjir? Bang, mau nanya naya ini aliansi manjang apa hanya 1 bulan? Aduh, gua nggak ngerti. Mohon maaf. Oh, soal kalau udah beres 1 bulan ini aliansi, aliansi. Nah, ini kita nggak tahu ya guys ya. Apakah nanti di week ketiga atau week keempat itu tiba-tiba B-Station mau ngelanjutin atau ada mentor baru? Itu kita belum tahu. Tapi mudah-mudahan aja terus berlanjut dan mungkin lebih enaknya itu ditambah aja. Ditambah lagi kuotanya. Mungkin sekarang 10 anggota, nanti bisa 30 anggota. Kembali ke style aja sih Bang, aku juga 3 tahun lulusan KineMaster masa-masa dunia AMV. No kan bener? KineMaster tuh emang apa ya? Kreator-kreator lama rata-rata tuh pakai KineMaster. Nah, di CapCut cuma edit video atau edit suara juga. Edit suara bisa. Bukannya record di APK edit gitu ada pending sekitar 1 detik ya, tapi ya senyamannya aja sih. Aku record di perekam HP biasa. Nah, kalau untuk recording, saran gua kalau untuk HP biasa, pastikan kalian itu nggak nggak gampang bocor. Karena ada beberapa record device recording itu yang gampang bocor. Ibarat kayak lu ketuk. Nah, itu kedengeran bocornya. Tapi ada juga yang itu nggak kedengeran bocornya. Jadi pastikan aja kalian itu sesuai kebutuhan dan sesuai budget kalian. Aku record pakai Audacity di PC sih. Nah, KineMaster. Nah, Audacity gue juga pakai sih kalau untuk record. Audacity lumayan, tapi semua tergantung device inputnya juga. Kalau masalah kecepatan transisi, kembali ke chipset dan performa device. Mantap. RAM tidak terlalu berpengaruh. Oke. Oke, no ada izin bertanya. Oke, aku mau nanya. Oke. Oke, bentar. Nah, oke, ini dalam beda berlagi. Bang, topik di anime review itu kan banyak banget. Lebih baik bahas satu topik atau banyak topik di satu channel. Nah, ini pertanyaan menarik. Bang, lebih bagus bahas satu topik atau banyak topik aja? Saran gue adalah kalian itu sebisa mungkin banyak topik, tapi jangan terlalu random. Maksudnya gimana, Bang? Contoh, jangan abis kalian 10 anime dengan MC pemalas tapi overpower. Besoknya kalian ngebahas tentang eh, alur cerita Tanjiro dari masa kecil sampai eh, dewasa. Itu menurut gue jomplang banget. Kalian dari rekomendasi anime, tiba-tiba kalian ke alur cerita anime. Menurut gue, kalau misalnya kalian udah coba 10 eh, anime dengan MC, rekomendasi anime, coba tes 2-3 video lagi, 10 rekomendasi anime. Kalau misalnya view-nya emang mentok, kalian baru coba testing satu konsep video baru. Tapi kalau misalnya mau gampang, kalian coba tesnya itu di 10 topik pertama secara random. Habis itu kalian coba cek tuh, cari tuh. Oh, ternyata video tentang rekomendasi anime ini yang paling banyak ditonton. Nah, kalian habis itu baru upload video rekomendasi anime itu lebih banyak dibanding yang lainnya. Jadi sebisa mungkin bahas topik agak luas aja, jangan bahas satu topik aja. Kalau bahas satu topik itu juga bagus sebenarnya, tapi kalian nanti bakal susah ketika sudah stuck. Contohnya ketika kalian ngebahas alur manga Demon Slayer, ya kalian ngebahas sampai manganya Demon itu selesai. Nah, ketika sudah selesai, ya kalian bebas tuh mau ngebahas lanjut Demon Slayer atau masuk ke anime baru lagi. Kayak misal channelku sendiri fokusnya bahas daber. Nah, itu lebih baik daber terus atau sama bahas yang lainnya. Aduh, daber ya. Kalau udah daber, saran gue daber terus sih. Soalnya kalau yang lainnya, nanti orang malah bingung. Cara biar orang nggak nonton sama like doang, tapi follow juga. Pastikan kalian itu ngasih manfaat ke penonton. Contoh, ini.
video gua, nonton AOT Final Season Part 3 di mana. Ketika orang nonton, orang itu dapat benefitnya. Oh, gue tahu nih, gue akhirnya gue tahu gue bisa menonton AOT Final Season Part 3 di Station. Thank you Mr. AG. Gue follow ya, siapa tahu nanti gue bisa dapat info tentang nonton anime lain di mana. Jadi, pastikan kalian itu nggak cuma ngasih info, tapi ngasih benefit. Ngasih benefit ke para penonton. Tapi jangan giveaway juga, itu nggak murni soalnya. Ya, jadi pastikan itu ngasih benefitnya ke penonton. Aku mau nanya dari Skizonime. Aku mau nanya dari channel Skizonime. Apakah benar kalau bikin konten anime terbaru atau lagi hot-hotnya, apakah bakalan banyak view? Sejauh yang gua terapkan, iya, lebih banyak view-nya. Tapi apakah selalu seperti itu? Belum tentu. Karena balik lagi ke kualitas video kalian dan judul dan thumbnail yang kalian buat. Makanya nih kalian kalau misalnya buat buat thumbnail, sebisa mungkin thumbnailnya itu yang eye catching, yang emang itu menggambarkan hal yang emang orang tuh cari. Kalau emang di sini ditulis AOT Final Season Part 3, ya kasih fotonya AOT Final Season Part 3. Jangan AOT yang awal. Kalau misalnya kalian lagi bahas Demon Slayer season ketiga, episode ketujuh, ya pasang cuplikan episode ketujuh, jangan yang episode pertama. Karena orang pasti bakal lihat thumbnailnya sama judulnya dulu, baru ngeklik. Nah, ketika ngeklik, itu kalian itu harus ada hooknya. Hooknya itu kayak 10 detik sampai 15 detik di awal video kalian tuh menarik nggak sih buat orang tuh nonton buat seterusnya. Itu udah apa ya bisa dibilang ya opening lah opening video kalian itu bisa membuat orang itu bertahan untuk selanjutnya apa orang udah kayak aduh udah nggak enak nih openingnya nih adalah skip lah. Nah, jadi hati-hati guys, lebih enak sih kalian coba cek video-video kreator-kreator yang lain yang emang banyak viewsnya, terus coba kalian lihat kayak oh thumbnailnya kayak gini, oh judulnya seperti ini, oh openingnya dia begini, oh endingnya dia begini. Dari momen anime, Bang, katanya kalau buat judul yang ada tanda tanya, pasti para penonton komen dan lain-lain. Kalau buat selalu kasih tanda tanya, apakah bisa menarik penonton? Jujur, kalau misalnya kalian lihat video gua, itu rata-rata pakai tanda tanya. Dan gua entah kenapa juga nggak tahu, kok ketika gue pakai tanda tanya, orang itu malah makin penasaran, dan orang itu bakal ngeklik. Tapi sekali lagi guys, jangan sampai kalian itu ngasih info yang nggak valid. Ketika kalian sudah ngasih info yang nggak valid, para penonton itu udah pasti ngedown, udah males nonton video kalian. Oke, Rainime Channel. Sorry guys, agak cepet soalnya ini udah mau 10 menit lagi. Dari Rainime, cara biar orang nggak nonton. Ini udah tadi. Sorry. Rainime lagi, apa benar kalau di thumbnail pakai tanda panah bakal rame? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kenapa? Karena tanda panah itu hanya membuat orang itu lebih fokus ke thumbnailnya. Istilahnya orang tuh berhenti dulu kayak, tanda panah, arahnya kemana nih? Hmm. Oke, panggilan Anda akan berakhir dalam 10 menit. Oke guys, kalau misalnya nanti 10 menit tiba-tiba mati. Oke, mungkin 5 menit lagi ya guys, mohon maaf. Soalnya ini 10 menit lagi udah selesai. Tapi tenang, ini gue record. Nanti akan gue share ke admin B Stationnya. Oke, gue coba. Oke, ini dari Mas Arya. Izin bertanya, Mel, thumbnail yang lebih lebih disukai oleh audiens yang sukanya scroll cepat itu lebih banyak teksnya misalnya atau mending pakai tone tanda tanya. Misal MC Power lemah atau MC ini merupakan seorang anime yang terdiam namun overpower harus kamu nonton. Itu bagus untuk thumbnail yang mana, men? Eh, lu lihat yang Koenime, pemalas tapi kuat. Udah. Kalian nggak perlu bertele-tele. Soalnya menurut gua, kalau misalnya terlalu banyak teks, orang juga mau nonton juga kayak aduh nih udah dijelasin duluan di thumbnail gitu loh. Tapi kalau simple kayak koanime atau kayak momen anime gitu kayak anime paling sesat tanda tanya. Jadi tuh orang kayak dibuat bertanya-tanya juga kayak apa ya kayak ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Coba ngeklik. Pastikan itu mereka berhenti dan ngeklik. Jangan cuma berhenti doang. Kalau berhenti doang juga nggak dapat view-nya. Gue bahas yang lagi rame view-nya stuck di ratusan. Bahas yang nggak rame malah tembus ribuan. Nah, itulah apa ya keindahan kreator. Jadi nggak harus selalu emang bahas yang trending pasti rame, tapi terkadang bahas yang sudah lewat pun pasti ribuan. Share ya rekaman menit ini bang. Oke, insya Allah gue share. Bang beneran share rekaman menit. Ya, insya Allah nanti akan gue share ke admin B Stationnya. Nanti
mungkin dia akan nge-share lagi caranya gimana, itu nanti coba dari B-Station. Oke guys, lebih enaknya gini aja. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan di luar apa ya, di luar Meet ini, boleh kalian bisa langsung ke Instagram gua. Nah, Instagram gua itu, kalau misalnya kalian mau bertanya-tanya seputar konten-konten anime, tips and trick dan lain-lain, kalian bisa tanya-tanya di DM Instagram gua. Langsung aja DM nggak apa-apa, bilang, halo bang, saya dari channel ini, dari B-Station, mau tanya tentang uh, tips and trick konten anime, boleh? Boleh banget. Karena uh, ya inilah peran gue sebagai mentor di sini, membantu kalian para kreator-kreator untuk lebih bisa maju bersama-sama. Jadi nggak cuma satu dua orang juga yang gue bantu, tapi buat mereka yang mau, yuk kita bareng-bareng. Jadi saran gue yang terakhir guys sebelum selesai, pastikan kalian itu terus mencoba. Mencoba itu maksudnya apa? Kalian tuh selalu testing, kalian tuh selalu testing, testing, testing. Apalagi kalau misalnya kalian belum menemukan winning product. Maksudnya apa, Bang? Coba kalian cek bikin thumbnail seperti ini gimana? Bikin judul seperti ini hasilnya gimana? Bikin video dengan topik ini hasilnya gimana? Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hasil yang menurut kalian kayak, oh, ternyata gue buat thumbnail ini view-nya bisa sampai puluhan ribu. eh, Ternyata bisa sampai penontonnya bisa sampai ribuan. Ya udah, next gue caranya seperti ini lagi. Soalnya menurut gue konten itu simple, tapi awalnya tuh berat. Menemukan apa ya, winning produknya itu berat, tapi sekalinya udah nemu, insya Allah kesananya tuh mudah. Karena apa? Karena kalian itu udah tahu, oh cara bikin video yang banyak views dan banyak penontonnya itu thumbnailnya seperti ini, judulnya formatnya seperti ini, dan isi dari videonya seperti ini. Oke guys, sekali lagi, gue mau fokusin jangan cuman fokus di thumbnail dan judul, tapi fokus ke isi video kalian. Karena buat gue, isi dari video lah itu yang menentukan apakah channel kalian itu akan di-follow atau hanya sebagai eh, tontonan penghibur aja. Maksudnya tontonan penghibur apa bang? Ya, cuman dicari ketika lagi pengen aja, tapi nggak di-follow. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat sesi eh, apa nih? Sesi workshop kali ini, sesi seminar kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Dan abis ini nanti gue akan share apa sih itu kayaknya Google ya pokoknya kalian ngasih testimoni lah. Kalian ngasih testimoni workshop ini jalannya gimana. Kalau ada saran dan masukan, nanti silahkan isi di sana. Oke? Oke guys, thank you banget buat yang udah hadir di workshop kali ini. Mudah-mudahan sukses terus buat kalian. Sekali lagi, jangan patah semangat karena proses itu yang akan membawa kalian ke tujuan kalian. Dan konsisten adalah kunci kalian untuk mendapatkan kesuksesan di dunia konten kreator. Oke guys, cukup sekian workshop kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.